Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tuti dalam Prikes Prima Podcast spesial Ramadan. Alhamdulillah setelah 1 tahun penuh akhirnya kita diberikan kembali umur yang panjang serta kesehatan untuk bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Dan setiap bulan suci Ramadan itu pasti memiliki keunikan dan ceritanya masing-masing. Oleh karena itu, untuk Ramadan tahun ini kami dari Prikes akan menghadirkan satu keunikan, yaitu mengundang beberapa narasumber setiap pekannya untuk berbincang tentang seputaran bulan suci Ramadan. Nah, untuk pekan pertama ini kita akan membahas tentang hal-hal apa saja yang bisa menambah dan mengurangi pahala puasa di bulan suci Ramadan. Bersama narasumber kita kali ini ada Bapak Muktamir Rusman, SAP, MAP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya panggilnya Pak Tamir atau Kak Tamir saja ya? Kak saja deh. Kak saja, di masih muda Ji. Oke, apa kabar Kak Tamir? Alhamdulillah deh. Alhamdulillah ya. Puasanya bagaimana hari ini? Alhamdulillah lancar. Ya, masih berseri-seri ya habis tarwih. Oke, Kak Tamir ini merupakan dosen di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Penerima Galatung yang juga, nah bagi yang sering datang ke masjid yang ada di kampus Universitas Penerima Galatung itu pasti tidak asing dengan beliau karena beliau adalah imam tetap di masjid di kampus Universitas Penerima Galatung. Nah, Kak Tamir ini sudah berapa lama jadi dosen di Universitas Penerima Galatung? Jadi dosen baru 2 tahun. Oh, 2 tahun. Jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun ya, baru sekali. Baru sekali. Kalau jadi imamnya? Imam 2017. Dari 2017 sudah jadi imam di sini. Di sini. Itu berarti masih mahasiswa? Mahasiswa S1. Mahasiswa S1. Oh, dari mahasiswa S1 kemudian jadi imam. Jadi imam, lanjut sambil kuliah, kemudian lanjut S2. S2-nya di sini juga. S2 di sini S2 juga. di sini juga, terus tetap ya jadi imamnya. Jadi sudah berapa tahun itu? 2017 ya? 18, 19, 20, berapa dah? Sekarang 24. 24. Intinya sudah banyak pahalanya insya Allah. 7 tahun. Iya. 7 tahun kurang lebih. Nah, di sini kan pastinya sudah sering menyaksikan bagaimana rekan-rekan dosen, bagaimana rekan-rekan adik-adik mahasiswa menjalankan ibadah puasa sambil kuliah. Betul. Nah, sudah sering ya pasti lihat kira-kira apa di setiap tahunnya itu kira-kira ada sesuatu yang unik atau pembeda dengan Ramadan yang akan kita hadapi di tahun ini. Baik, jadi terima kasih. Jadi untuk sebenarnya untuk faktor pembeda antara Ramadan tahun kemarin atau Ramadan sebelum-sebelumnya dibandingkan dengan Ramadan tahun ini sebenarnya sama saja. Sama saja ya. Sama saja, cuman terkadang ada tradisi yang berubah. Nah, itu dia tradisinya terkadang yang membuat seru nuansa Ramadan itu. Tradisi apa saja itu Kak? Contohnya. Tradisi di kampus Universitas Penerima Galatung. Pasti selalu mengadakan buka puasa. Nah, buka puasanya ini digilir. Biasanya per fakultas, umpama hari ini Fakultas Ilmu Sosial, besoknya pendidikan, besoknya biologi. Dari dosen semua dulu. Kemudian setelah semua dosen habis, lanjut ke BEM. Lanjut ke BEM. Lanjut ke BEM, seluruh mahasiswa seperti itu. Jadi itulah yang membuat tradisi-tradisi yang seperti itulah yang biasanya membuat atau menambah keseruan daripada bulan suci Ramadan. Tradisi seperti ini di Uniprima itu sudah berjalan dari sejak kakak ada di sini atau sebelumnya sempat tidak ada gitu? Atau sudah ada Pas sejak awal memang sudah ada. Oh, sudah ada. Berarti ini satu tradisi yang memang ditanamkan di Universitas Penerima Galatung. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sempat COVID ya. COVID pernah. Nah, tentunya itu ada sesuatu yang berbeda juga. Pasti. Bagaimana pengalamannya selama COVID dulu Ramadan di kampus Uniprima ini? Selama COVID, waktu bulan suci Ramadan di kampus ini betul-betul sepi. Karena kenapa kita main kucing-kucingan dengan Satpol PP? Kok bisa itu? Karena kan dulu kan dilarang berkerumun, dilarang keramaian. Jadi setiap ada masjid yang melaksanakan salat tarawih secara berjamaah pasti dilarang. Ya kan, atau paling tidak dibubarkan demi untuk menjaga kesehatan kita bersama. Nah,
pada saat COVID dulu 2 tahun saya sholat sendiri di kampus Prima. Sendirian. Karena kenapa? Saya tidak mau melihat masjid ini kosong, tidak ada yang menempatinya sholat. Jadi mau tidak mau saya sendiri sholat 20 rakaat sampai selesai. Selaku imam sendirian. Luar biasa sekali ya menghidupkan masjid yang di saat kita sudah dilarang. Dilarang. Cuma terus kita juga tidak boleh melarang arahan dari pemerintah. Karena kenapa? Memang untuk kebaikan kita semua. Ya makanya salah satu cara ya saya sembunyi saja masuk di masjid. Lampu tidak ada yang nyala, speaker tidak ada yang nyala. Intinya saya mau sholat di masjid. Ya, adanya khusyuk itu. Antara khusyuk dan takut sebenarnya. Karena kendaraan juga sepi waktu COVID. Sepi sekali waktu COVID. Pembelajaran juga kan. Di rumah dari rumah. Jadi salah satu pembelajaran yang paling besar yang saya bisa dapatkan sewaktu COVID bahwa ibadah itu bisa dilakukan di mana saja. Berdoa itu bisa dilakukan di mana saja. Allah itu ada di mana-mana. Oleh karena itu hadirkan Tuhan di tempatmu berada. Benar sekali. Itu salah satu pengalaman yang didapatkan. Jadi belajar dari sana akhirnya perasaannya setelah dibolehkan kembali nih ke masjid. Segar. Asli segar banget. Langsung plong. Langsung cerah ceria. Akhirnya wajah-wajah jemaahnya kembali lagi. Iya, itu jadi satu momen juga ya bagi kakak sebagai imam di masjid ini. Sudah 2017 ya, sudah 7 tahun, sudah banyak pengalaman itu. Ya, sekarang kan sudah membaik nih. Jadi nanti anak-anak mahasiswa-mahasiswa itu akan kuliah dalam keadaan puasa kembali. Tidak lagi belajar di rumah tapi datang ke kampus dalam keadaan puasa. Kira-kira apa tantangannya? Karena pasti pernah juga kan. Tantangan terberatnya sebenarnya waktu saya masih kuliah ya. Iya. Waktu saya masih kuliah S1, tantangan paling beratnya itu ketika kita berpuasa datang di keramaian. Salah satu tantangan terbesarnya itu adalah ketika ada teman yang tidak puasa. Baru kurang ajarnya, teman ini selalu ngajakin kita untuk rusak puasa kita. Itulah tantangan paling besarnya. Setannya diikat, tapi temannya tidak diikat. Temannya juga mau diikat. Sebenarnya. Iya. Jadi tantangannya itu selama jadi mahasiswa itu teman-teman yang tidak puasa. Teman-teman yang tidak puasa. Mana berani memperlihatkan dirinya tidak puasa. Nah, sekarang kan sudah jadi dosen. Kira-kira apa nih tantangan sebagai dosen ketika bulan Ramadan? Ya, paling tantangannya cuman ya suara habis satu. Suara habis pada saat mengajar dosen. Malam kita sudah kewalahan pas imam tarawih. Itu tantangan terberat bagi saya pribadi. Karena kan pagi sampai siang ngajar. Otomatis suara habis. Apalagi tidak boleh minum ya. Lagi tidak boleh minum. Malam tarawih. Mana kalau hari Jumat tambah sujud tilawah, bacaannya panjang. Jadi itu salah satu tantangan terberat bagi diri saya pribadi yang selaku dosen dan juga imam masjid. Iya. Jadi harus menjaga suara ketika bulan suci Ramadan itu tantangan besar ya bagi seorang imam. Besar sekali. Kasihan sekali tidak boleh juga makan gorengan. Sebagian besar teman yang memiliki suara bagus ya memang menjaga suaranya, tidak makan gorengan yang berminyak, tidak juga. Tapi kalau saya yang suaranya tidak bagus, saya hantam semua. Tapi bagus Pak, sering kalau saya dengar di masjid. Waktu duhur mungkin bagus. Waktu duhur sama asar suara saya bagus. Nah, sebagai dosen atau tenaga pendidik itu kan tentunya ini salah satu pahala juga ya kalau mengajar. Nah, kira-kira selain daripada berbagi ilmu yang mendatangkan pahala itu, apa saja yang bisa menambah pahala dari bulan suci Ramadan ini? Oke, sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menambah pahala kita di bulan suci Ramadan ini. Contoh, salah satunya mengaji. Mengaji kan sudah pasti dapat pahala. Dilakukan di bulan suci Ramadan pasti berlipat ganda. Seperti itu. Tapi salah satu cara lain untuk menambah pahala itu adalah dengan cara memberi makan bagi untuk orang yang berpuasa di waktu buka puasa. Ya, jangan pas jangan pas siang atau sore sebelum buka puasa jangan. Tapi baiknya pas buka puasa. Itu juga bisa menambah atau melipat gandakan daripada pahala
puasa kita. Memberi makan orang yang Memberi lapar makan orang yang dalam lapar. keadaan berpuasa. Ya. Dalam keadaan berpuasa. Itu juga bisa menambahkan pundi-pundi pahala lah di bulan suci Ramadan. Kemudian juga terkadang kita fokus memberi makan di luar. Pertanyaannya, sebenarnya ibu rumah tangga juga masuk kategori ini. Karena kenapa? Dia menyiapkan buka puasa untuk suami, untuk anak, atau mungkin ada menantu, atau mungkin cucunya. Jadi ibu juga termasuk. Pahalanya besar ya, pahalanya besar karena memberi makan orang yang berpuasa. Termasuk juga ayah. Karena kenapa? Rezekinya untuk membeli lauk pauk, membeli makanan melalui ayah. Jadi masuk juga ayah. Jadi benar-benar hal sekecil apapun itu di bulan Ramadan itu bisa menambah pahala. Bisa menambah pahala apapun itu. Nah, yang dikhawatirkan sebenarnya sebaliknya. Hal sekecil apapun. Hal sekecil apapun bisa merusak pahala puasa. Pahala puasa, iya nih. Jadi kira-kira apa yang bisa merusak? Nah, salah satu contoh yang paling kecil yang mungkin paling sering dilakukan bagi kita masyarakat, tidak sebagian besar ya, tapi beberapa di masyarakat kita, terkadang dari cara bicaranya yang sulit untuk dikontrol. Mungkin berbicara kasar. Bagi sebagian orang mungkin berbicara kasar antara teman mungkin sudah hal yang biasa. Tapi hati-hati, jangan sampai bicara kasar yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu bisa merusak pahala puasa kita, atau mungkin bisa mengurangi pahala puasa kita. Nah, ini terkadang orang-orang yang tidak tersadar. Karena kenapa? Karena sudah terbiasa. Iya, di luar bulan puasa. Di luar bulan Ramadan sudah menjadi kebiasaan. Pas Ramadan sangat sulit untuk mengontrolnya. Makanya bulan suci Ramadan itu, bagaimana caranya kita ini betul-betul bisa melatih hawa nafsu kita. Betul-betul bisa mengontrol hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang dimaksud di sini dalam hal kecil itu pun termasuk dari segi cara bicara dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi ya benar sekali ya, hal sekecil apapun bisa jadi pahala, dan sesederhana perkataan pun bisa merusak pahalanya. Makanya jangan pernah menyepelekan satu kebaikan kecil, begitupun juga jangan pernah menghiraukan satu keburukan yang buruk. Ya kan? Benar sekali. Terkadang kita lalai hal-hal yang kecil, padahal terkadang hal kecil itu yang bisa membuat Allah membukakan pintu jalan untuk kita berbuat kebaikan. Bisa juga satu hal buruk yang sangat kecil justru bisa menjerumuskan kita. Itu dia. Contohnya tadi teman-teman di kampus itu. Pada saat kuliah. Iya. Jadi itulah untuk adik-adik mahasiswa juga nanti dengerin. Menyambut dalam bulan suci Ramadan ini, ya pintar-pintarlah pilih kawan. Dalam artian apa? Pilih kawan yang betul-betul bisa membantu Anda untuk menyelesaikan puasa Anda sampai akhir. Bukan sampai setengah hari. Mendukung ya, temannya didukung puasa. Jangan kalau sudah dilihat lagi lapar-laparnya Tommy. Lagi lapar-laparnya terus dipancing air es, ya. Ya, jangankan mendatangkan barangnya langsung. Mungkin sekadar kirim stiker di grup WhatsApp yang gambar-gambar es buah itu bisa merusak juga ya. Mungkin bisa. Hal sesederhana itu. Hal sederhana itu karena kenapa? Jangan sampai kita yang mengirim stiker seperti itu dengan niat jahil, justru pahala kita yang berkurang. Itu yang dikhawatirkan. Makanya jangan pernah menyepelekan hal-hal yang kecil, dalam hal baik maupun buruk. Ya, padahal mungkin cuma niatnya bercanda. Niatnya bercanda. Tapi teman-teman sampai tergoda. Hati-hati kepada yang mengirim. Hati-hati buat si pengirim. Kasihan, rusak pahala puasanya. Berapa nih, Kak? Oke. Closing statement. Oke. Atau masih ada mau sampaikan kira-kira nanti? Tidak ada, Mi. Pak, jadi benar-benar harus berhati-hati ya di bulan Ramadan ini, karena hal sekecil apapun bisa menjadi pahala, dan sekecil apapun itu juga bisa kebalikannya menjadi perusak pahala puasanya. Betul. Jadi capek ya puasa dari subuh, dari imsak sampai terbenamnya matahari di waktu maghrib itu. Kasihan sekali kalau pahala puasanya harus rusak hanya karena hal-hal kecil, hal sepele yang mungkin kita anggap tidak begitu berpengaruh, padahal sebenarnya sangat berpengaruh ya. Ya, oke, terakhir nih kita dengarkan closing statement dari Kak Tamir selaku narasumber. Baik, jadi untuk para
kawan-kawan penyimak sekalian dimanapun berada. Jadi sedikit pesan di bulan suci Ramadan ini, marilah kita lebih meningkatkan amaliah kita di bulan suci Ramadan ini. Mari kita betul-betul memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Dan ingat satu hal, kita harus selalu mengingat bahwa diri kita ini seorang manusia. Sebagai seorang manusia, kita dibekali akal dan pemikiran. Kita dibekali akal, pikiran, dan hati. Oleh karena itu, jadilah manusia yang sejati. Manusia yang sejati pasti memanfaatkan sesuatu dengan baik. Entah itu waktu, apalagi pada saat sekarang ini, di bulan suci Ramadan. Jikalau Anda mengatakan diri Anda sebagai seorang manusia, maka sepantasnya Anda memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sangat baik. Karena kita tidak pernah tahu bulan Ramadan tahun depan kita masih hidup atau tidak. Intinya, jadilah seorang manusia. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih, luar biasa sekali bincang-bincang kita dengan Kak Tamir pada malam hari ini. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Tamir. Ya, oke, Sobat Prima Podcast spesial Ramadan. Ya, sekian untuk episode kali ini. Kita akan bertemu lagi di episode-episode selanjutnya dengan pembahasan yang sama tentang bulan suci Ramadan, namun tema yang berbeda. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube Prima Edutainment, dan juga di like, komen, kemudian di share ke teman-temannya agar informasi yang didapatkan bermanfaat bagi sesama. Terima kasih, saya Tuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.